Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Al-Manhajus Sawi yang disusun oleh Al-Alim Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid hafizahullah, yaitu penjelasan tentang Thariqah Al-Alawiyin. Dan sampai pembahasan kita kepada pokok yang pertama tentang fadilah daripada ilmu. Karena pokok pertama daripada Thariqah Al-Alawiyin adalah yang pertama ilmu, yang kedua adalah amalan, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat adalah al-wara', dan yang kelima adalah al-khauf. Dan telah kita kaji sebagian daripada fadilah ilmu sampai pembahasan kita tentang fadilah orang yang mengajarkan ilmu agama. Telah kita kaji sebagiannya, lalu diantaranya dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-huta la yusallun ala muallimin nasi al khaira. Dijelaskan dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan ahli langit dan bumi, seluruh makhluk, bahkan semut fi hujriha wa hatta al-hutu, bahwa bahkan semut di dalam sarangnya, bahkan ikan sekalipun, la yusallun, itu mendoakan, ala muallimin nas, kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kepada orang lain, itu disolawati, maknanya didoakan oleh makhluk, ya, dan disalawatkan oleh Allah, maknanya dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kebaikan di sini adalah mengajarkan ilmu agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalu shadaqati ayyata'allamal mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling afdolnya sedekah. Makna paling afdolnya sedekah, paling besarnya pahala sedekah adalah seorang muslim yang belajar ilmu agama lalu mengajarkannya kepada saudaranya muslim. Itu mendapatkan pahala sedekah yang paling afdol, yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la wal Baihaqi, bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dermawan di antara kamu setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang belajar ilmu agama lalu menyebarkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Itu adalah orang yang paling dermawan. Yub'atsu yaumil qiyamah, akan diutus nanti di hari kiamat dengan umat tersendiri. Fadilahnya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala seperti umat yang tersendiri. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullahu qala la an ata'allama baban minal ilmi fa u'allimahu musliman ahabu ilayya min an takuna li ad-dunya kulluha fi sabilillah. Berkata Sayyiduna Al-Hasan al-Basri rahimahullah bahwa aku belajar satu bab daripada ilmu agama lalu aku mengajarkannya kepada orang muslim, itu lebih aku sukai, lebih aku senangi daripada aku jadikan
ya, seluruh dunia ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh dunia ini untukku, aku dijadikan sedekahkan di jalan Allah, itu lebih aku sukai belajar satu bab daripada ilmu agama dan aku ajarkan kepada orang lain. Maknanya beliau tahu itu fadilahnya, pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala auha ila Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ta'allamil khaira wa 'allimhun nas. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, belajarlah kebaikan. Maknanya, wahai Musa, belajarlah ilmu agama dan ajarkanlah kepada orang lain. Fa inni munawwirun lil muallimil ilmi wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastauhishu li makanihim. Karena aku, kata Allah, akan menyinari, memberi cahaya bagi orang yang mengajarkan ilmu agama dan orang yang belajar ilmu agama, aku sinari kuburannya. Aku jadikan bercahaya kuburannya sehingga tidak merasa kesepian, ketakutan di dalam kuburnya. Ini fadilahnya orang yang belajar ilmu agama dan juga mengajarkan ilmu agama. Sedangkan yang berikutnya adalah yaitu keharusan, kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama, lebih-lebihnya adalah kepada keluarga. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi qaulihi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara, yaitu berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Beliau berkata, qala allimu anfusakum wa ahlikumul khaira, ajarkan kepada dirimu sendiri dan juga keluargamu kebaikan. Maknanya adalah ilmu agama. Belajarlah kamu ilmu agama dan ajarkan kepada keluargamu ilmu agama. Ai ma yunjauna bihi minan nar, yaitu yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Karena dengan ilmu orang baru bisa ibadahnya benar. Ibadah yang benar itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang diamalkan itu yang dapat menyelamatkannya dari api neraka. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala faqihuhum wa 'allimuhum wa addibuhum. Ya, dan juga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan tentang firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu dengan cara faqihuhum, berilah pemahaman agama kepada keluargamu, wa 'allimuhum, ajarkan ilmu agama kepada keluargamu, wa addibuhum, dan didiklah didikan agama kepada keluargamu, itu yang dapat menyelamatkannya dari api neraka. Jadi mengajarkan ilmu agama kepada orang lain itu penting, wajib, fadilahnya sangat besar. Namun yang lebih penting lagi, yang lebih wajib lagi, yang lebih besar bahkan fadilahnya adalah khususnya mengajarkan ilmu agama kepada keluarga sendiri. Ya, setelah keluarga baru kepada orang lain. Maknanya yang lebih didahulukan adalah keluarganya. Jangan mengajarkan ilmu agama kepada orang lain tapi keluarganya sendiri tidak diajarkan ilmu agama. Dan juga dijelaskan bahwa hakul muslim an yu'addiba nafsahu wa ahlahu wa abidahu fayu'allimahum al khaira wa yanhahum anis syarr. Bahwa haknya orang muslim adalah dengan mendidik dirinya dan juga keluarganya, bahkan hamba sahayanya, mengajarkan kepada mereka kebaikan, ilmu agama, dan mencegah mereka dari perbuatan buruk. Ini adalah hak setiap orang muslim yang harus dijalankan. Qultu wa fi dzalika dalilun ala ta'akkudi wujubi ta'limil ahli wal auladi wa nahwihim fa huwa ahammu wa aqdamu min ta'limi ghairihim fa inna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Berkata
Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, bahwa itu menunjukkan lebih wajibnya mengajarkan ilmu kepada keluarga, anak, dan juga yang semacamnya seperti kerabat dan lain sebagainya. Maka itu lebih penting, lebih didahulukan daripada mengajarkan ilmu agama kepada yang lain. Mengapa? Karena dalam hadis bahwa kullu ra'in, semua pemimpin itu akan ditanya tanggung jawabnya atas yang dipimpinnya. Jadi setiap pemimpin keluarga, kepala keluarga, orang tua adalah pemimpin di dalam keluarganya, akan ditanya tanggung jawabnya terhadap apa yang dipimpinnya. Galal Habibu Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu taala anhu, birrul waladi alal walidi wajibun bita'limihi wa tarbiyatihi, bahwa kebaktian orang tua kepada anaknya, jadi anak wajib untuk berbakti kepada orang tuanya, orang tua pun wajib berbakti kepada anaknya. Bagaimana ya? Orang tua yang bakti kepada anaknya adalah dengan mengajarkannya ilmu agama dan mendidiknya didikan agama. Wasyari'u alaihi salam lam yuraghib katsiran fi birril abna li'annahu istakfa bil wazi'it tabai. Sedangkan tidak banyak di dalam hadis perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada anak. Tidak banyak hadisnya karena telah merasa cukup dengan sifat watak yang asli, yang sebenarnya, bahwa orang tua selalu ingin berbuat baik kepada anaknya. Wa huwa aqwa minal wazi'i syar'i, dan sifat alami itu lebih kuat daripada perintah agama, karena sudah tertanam di dalam dirinya. Setiap orang tua selalu ingin berbuat baik kepada anaknya, sehingga tidak banyak dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tua wajib untuk berbakti kepada anaknya. Lalu bagaimana cara berbakti kepada anak? Adalah dengan mengajarkannya ilmu agama dan mendidiknya sehingga menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi birril walidain 'alal abna fa innahu raghaba fihi katsiran. Lain halnya tentang perintah anak berbakti kepada orang tua, banyak diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huma fil wujubi sawaun, dan keduanya di dalam kewajibannya sama. Jadi anak wajib berbakti kepada orang tuanya, orang tua pun wajib berbakti kepada anaknya. Lalu dijelaskan bahwa gala Sayyiduna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fi risalatihil musammah Silatal Ahli wal Agrabin bi Ta'limiddin. Beliau menjelaskan bahwa yajibu 'alal aba'i wal ummahati wal awliya'i wal wulati ta'limu auladihim wa ahlihim wa abidihim wa kulli man lahum alihi wilayatun ma yajibu alihim. Wajib atas setiap ayah, ibu, seorang wali dan juga pemimpin bahkan untuk mengajarkan kepada anak-anaknya, keluarganya, bahkan hamba sahayanya semua, dan kepada semua yang ada di bawah kuasanya, ya, wajib mengajarkan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka. Misalnya kal iman, seperti tentang keimanan, wassalati, salat, wazakati, wal haji, wa amruhum bidzalika, dan memerintahkan mereka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Wa yu'allimunahum tahrimal muharramat, dan mengajarkan kepada mereka tentang haramnya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kazina wal liwat wa kasfil aurah, ya, dan lain sebagainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban bagi
seorang pemimpin atau orang tua atau yang punya kuasa untuk mengajarkan kepada mereka semuanya, ya, dan juga itu merupakan perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah mengajarkan ilmu, fadilahnya sangat besar dan hukumnya wajib, dan lebih wajibnya lagi adalah kepada keluarga kerabat. InsyaAllah yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.